Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 2478264. Pada video hands-on kali ini, saya akan mengerjakan praktikum config napalm config management. Di sini saya disuruh membuat video hands-on itu melakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum modul ini, seperti misalnya VLAN 99 dan loopback 99. Jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya, dan juga menjawab dan jelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Langsung aja kita ke langkah pertama. Sebelumnya di sini saya akan memastikan semua perangkat dapat ping. Coba perangkat dapat ping. Kita coba dulu untuk router 1.10. Sini untuk router berhasil ping, konektivitasnya oke. Dan kita coba masuk ke SSH. Nah, sini bisa masuk ke router lewat Docker atau NAT. Berhasil, exit ya. Dan saya akan melihat di sini file inventory. Inventory setiamu. Lihat di sini semua device memiliki hostname, platform, username, dan password. Kemudian khusus untuk switch, ubah mode FTP menjadi transfer. Di sini saya sudah mengubah mode FTP menjadi transparent. Jadi kita langsung aja ke langkah 1, yaitu initial backup. Langkah 1 initial backup. Ini saya membuat folder, disuruh membuat folder backup. Saya membuat folder backup. Kemudian menyimpan running config setiap perangkat ke file ini, ke file backup. Sini kita ls backup. Sini udah. Kemudian saya akan jalankan script backup.config.py. Kita Python 3 backup. Script backup config.py ini akan login ke setiap device dan mengambil running config. Nah, ini jika berhasil DR1 itu pastinya script berhasil SSH ke router 1, yang kedua berhasil mengambil running config, dan yang ketiga berhasil menyimpan file backup router 1. Begitu juga untuk switch 1 sampai switch 6.
Sini sudah terlihat di ls backup sudah ada R1 pre-CFG dan S1 pre.cfg sampai S6. Ini untuk dipakai untuk rollback. Kemudian kita masuk ke langkah 2. Sini sudah sesuai sama output saya, dan masuk ke langkah 2. Dan di sini disuruh mengubah kasus yang berbeda seperti modul ini. Di sini yaitu VLAN 50. Di sini saya akan menggunakan VLAN 70 ya. Kita nano VLAN ubah menjadi kemudian lanjutkan dulu cat. Di sini sudah VLAN 10. Ini isi file yang akan diinjek ke switch saat commit. Itu namanya napalm_lab. Ini kita edit juga untuk loopback CFG. Nano loop. Di sini kita ganti loopbacknya menjadi dan IP-nya kita ganti 5.5.1. Control Enter Tabs. Kita lihat ini ya, pasti file yang akan diinjek ya, seperti switch tadi. Deskripsi ini untuk menandakan bahwa konfigurasi dibuat. Di sini saya sudah membuat filenya, sudah saya ubah juga. Kemudian masuk ke langkah 3. Di langkah 3 itu adalah menerapkan change set menggunakan workflow. Gunakan load merge candidate dengan argumen file name change set yang sesuai. Lalu jalankan compare config, pastikan menampilkan hasil diff. Jika diff sesuai, lakukan commit config. Jika tidak, discard config. Simpan hasil konfigurasi baru ke backup. Di sini kita jalankan Python 3 commit config. 3 commit config. Di router ini saya menggunakan NetMiko. Nah, mengapa menggunakan NetMiko? Untuk melakukan push ke konfigurasi ke router menggunakan SSH tanpa mekanisme SCP. Setelah konfigurasi terpasang, saya tetap melakukan backup dan verifikasi hasil menggunakan Napalm. Saya menggunakan NetMiko karena perangkat iOS virtual terbatas.
Open Driver iOS melakukan proses load kandidat dengan cara mengirim file konfigurasi ke perangkat menggunakan SCP. Untuk switchnya ini ada tanda plus yang artinya berarti baris baru akan ditambahkan. Itu VLAN 70. Sini sudah ditambahkan untuk switch 1 sampai switch 6. Commit berhasil. Untuk routernya di sini tidak seperti switch 1 dan switch 6 karena saya menggunakan NetMicro. Saya menggunakan NetMicro untuk melakukan push konfigurasi ke router melalui SSH. Setelah konfigurasi terpasang, saya tetap melakukan backup dan verifikasi hasil menggunakan Napalm. Saya menggunakan karena keterbatasan iOS virtual file system output dan SCP handler versi. Nah, jika div sesuai, script akan menampilkan commit berhasil. Setelah itu, script akan menyimpan konfigurasi terbaru menjadi file post backup. Sini terlihat ls backup. Nah, ini post. Itu artinya perubahan sudah diterapkan dan terdokumentasi. Kemudian kita masuk ke langkah 4. Yang keempat itu simulasi full rollback. Di sini saya membandingkan kondisi saat ini dengan file backup awal untuk melihat perubahan apa saja yang akan dibatalkan jika rollback dilakukan. Saya tidak melakukan commit karena rollback hanya simulasi di sini. Rollback hanya simulasi tidak diterapkan. Kemudian kita jalankan Python 3 rollback config. Nah, ini artinya VLAN 70 yang artinya itu akan menghapus VLAN 70 jika terlihat jika ada rollback akan menghapus VLAN 70 dan juga discard dilakukan, rollback hanya simulasi tidak diterapkan, digunakan di start juga. Kemudian masuk ke langkah 4B, praktik rollback dengan match. Saya membuat file rollback explit, yaitu perintah untuk menghapus VLAN 70 file yang dipakai
nano, rollback, bilang sekian. Filan 70. Ini untuk rollback X delete. Dengan merge rollback kita bisa target sebagian switch saja, itu switch switch 4 dan switch sampai switch 6. Jadi hanya menjalankan merge rollback yang hanya menargetkan S4 sampai S6. Kaitan jalan tekan 3 merge rollback. Di sini no VLAN 70 menunjukkan VLAN 70 akan dihapus. Div rollback merge menunjukkan VLAN 70 akan dihapus. Nah, di sini div sesuai, jadi commit rollback akan berhasil. Jika div kosong berarti tidak ada yang diubah, tapi ini berhasil jadi diubah. Kemudian kita masuk ke langkah 5, yaitu verify device. Langkah 5 adalah verifikasi menggunakan get config dan get interface untuk memastikan hasil akhir sesuai skenario. Untuk S1 dan S2 rollback tidak dilakukan di S1 sampai S3. Nah, untuk S4 sampai S6 rollback merge sukses. Nah, untuk router interface loopback up, ini saya akan cek juga via di switch. Ada VLAN 70. Untuk switch 5 kita lihat apakah ada. Ini sudah dihapus ya seharusnya. So VLAN drive in. Nah, ini nggak ada, udah dihapus. Nah, untuk loopback
sini ada loopback 70 yang statusnya up. Nah, kesimpulan dari praktikum ini, saya berhasil menjalankan workflow langkah 1-5 menggunakan kasus yaitu VLAN 70 dan loopback 70 termasuk backup pre, change set, compile before commit, simulasi rollback, rollback merge untuk switch 4 sampai switch 6, dan verifikasi hasil akhir. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate? Load merge candidate digunakan untuk menambahkan atau memodifikasi sebagian konfigurasi tanpa menghapus konfigurasi yang sudah ada. Konfigurasi baru akan digabung untuk konfigurasi running config saat ini. Metode ini cocok untuk perubahan parsial seperti menambah VLAN atau interaksi baru. Sebaliknya, load replace candidate digunakan untuk mengganti seluruh konfigurasi perangkat dengan konfigurasi kandidat yang diberikan. Artinya konfigurasi lama akan dianggap tidak relevan dan digantikan oleh konfigurasi baru secara menyeluruh. Yang kedua, apa makna hasil compare config yang kosong? Hasil compare config yang kosong berarti tidak ada perbedaan antara konfigurasi kandidat dari konfigurasi yang sedang berjalan di perangkat. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan yang ingin diterapkan sudah ada di perangkat atau tidak membawa perubahan apapun. Dalam konteks automation, kondisi ini menandakan bahwa sistem bersifat idempotent, yaitu menjalankan perintah yang sama berulang kali tidak mengubah keadaan sistem. Kapan sebaiknya discard config digunakan? Discard config sebaiknya digunakan ketika hasil compare config menunjukkan perubahan yang tidak diinginkan, tidak sesuai rencana, atau tidak ada perubahan sama sekali. Dengan melakukan discard config, kandidat dibatalkan sehingga tidak ada perubahan yang diterapkan ke perangkat. Kemudian, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum: simulasi full rollback dengan word merge tanpa config. Yang kedua, rollback menggunakan VLAN set rollback VLAN CFG. Apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan? Pendekatan pertama adalah simulasi full rollback menggunakan load replace candidate dan compare config tanpa melakukan commit. Pada pendekatan ini, konfigurasi backup lama dimuat sebagai kandidat lalu dibandingkan dengan kondisi sekarang untuk melihat apa saja yang akan berubah jika rollback dilakukan. Kelebihannya adalah aman karena tidak benar-benar mengubah konfigurasi, sehingga cocok untuk analisis dampak keterbatasannya karena rollback tidak diterapkan secara nyata. Pendekatan kedua adalah rollback menggunakan file change set rollback. Misalnya rollback VLAN CFG yang berisi perintah eksplisit seperti no VLAN 70. Pendekatan ini menggunakan load merge kandidat untuk menghapus atau menambahkan konfigurasi tertentu saja. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dan membatalkan konfigurasi tertentu saja. Kelebihannya ada yang pertama itu cocok untuk rollback tersial pada perangkat tertentu. Keterbatasannya, rollback harus ditulis manual dan hanya mencakup perubahan yang didefinisikan di file tersebut, bukan seluruh konfigurasi. Dan yang nomor 5, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur archive. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Secara konsep, full rollback dilakukan dengan membuat file backup konfigurasi lama sebagai kandidat, menggunakan load replace kandidat pada perangkat yang
dapat dipanggil kembali dengan aman. Setelah kandidat dimuat, compare config digunakan untuk menampilkan perbedaan antara konfigurasi saat ini dan konfigurasi backup. Jika perbedaan tersebut sesuai dan tidak berbahaya, maka rollback dapat dikomit. Dengan cara ini, compare config berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan untuk memastikan rollback aman sebelum benar-benar diterapkan. Selanjutnya yang keenam menjelaskan manfaat idempotensi. Jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibandingkan langsung magnetic konfigurasi manual. Mekanisme compare before commit memungkinkan administrator melihat dampak perubahan terlebih dahulu sebelum konfigurasi diterapkan. Ini untuk mengurangi resiko kesalahan seperti salah mengetik perintah atau menghapus konfigurasi penting. Dan yang ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini. Idempotensi diterapkan ketika script automation dijalankan berulang kali tetapi menghasilkan kondisi akhir yang sama tanpa efek apapun. Dalam praktik ini, jika VLAN atau loopback sudah ada, compare config akan menghasilkan output kosong dan script tidak melakukan commit. Yang ke-8, apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Menyimpan kredensial langsung di script berisiko menyebabkan kebocoran username dan password jika file script diakses oleh pihak tidak berwenang atau tersimpan repositori publik. Untuk mengatasinya, kredensial sebaiknya disimpan menggunakan environment variable, filter enkripsi, script manager, atau menggunakan prompt input saat downtime. Kemudian nomor 9, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Karena backup menjamin konfigurasi dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan. Yang kedua, menjadi referensi untuk rollback. Yang ketiga, mengurangi risiko downtime jaringan. Yang keempat, memberikan jejak konfigurasi sebelum dan sesudah perubahan. Yang kelima, wajib dalam standar change management profesional. Tanpa backup, rollback tidak akan bisa dilakukan dengan aman. Kemudian, jika satu perangkat gagal, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Sistem automation tidak boleh langsung berhenti. Cara yang benar itu tampilkan error pada perangkat yang gagal, lanjutnya mengerjakan perangkat lain. Yang ketiga, catat log error ke file terpisah. Yang keempat, memberikan opsi manual untuk memperbaiki perangkat yang gagal. Yang kelima, jangan membatalkan seluruh batch commit. Ini memastikan perubahan tetap berjalan pada perangkat lain, sehingga automation lebih tahan terhadap kegagalan. Sekian dari saya sudah menjalankan praktikum, yaitu mengubah kasusnya menjadi VLAN 70 dan loopback 70, dan sudah menjawab pertanyaannya. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.